Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuratul Uyun, guru kelas 5 SD dari SDN Citra, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten. Hari ini saya akan mengajar mata pelajaran matematika pada materi piktogram dan diagram batang. Pada pembelajaran yang sebelumnya dilakukan secara konvensional dengan guru sebagai teacher center. Seringkali anak-anak merasa bosan dan kurang merasa antusias. Maka dari itu, saya sebagai guru kelas 5 berusaha untuk memperbaiki strategi pembelajaran yang saya lakukan dengan memanfaatkan interaktif flat panel atau yang biasa dikenal dengan papan interaktif digital. Penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam materi piktogram dan diagram batang di kelas 5 SD bukan sekedar mengikuti tren teknologi, melainkan jawaban atas tantangan kognitif yang dihadapi siswa pada fase transisi dari berpikir konkret ke abstrak. Situasi yang mendasari mengapa IFP menjadi sangat krusial pada materi matematika karena jika menggunakan papan tulis biasa, guru harus menggambar manual yang memakan waktu. Dengan fitur drag and drop, guru bisa mendemonstrasikan bagaimana sekumpulan data berubah menjadi simbol secara instan. Ini membantu siswa memahami konsep skala secara visual. Pembelajaran mendalam atau deep learning terjadi tidak hanya ketika siswa melihat saja, tetapi juga melakukan. Meskipun interaktif flat panel atau IFP menawarkan potensi besar untuk pembelajaran mendalam, implementasinya pada materi piktogram dan diagram batang di kelas 5 SD tetap memiliki tantangan nyata. Tantangan yang dihadapi salah satunya adalah siswa mungkin lebih fokus pada serunya menggeser gambar piktogram atau mengubah warna diagram batang daripada memahami makna di balik data tersebut. Karena IFP sangat interaktif dan mirip dengan tablet raksasa, siswa seringkali terlalu bersemangat dengan fitur visualnya saja. Dampaknya, pembelajaran hanya menyentuh level permukaan atau seru-seruan tanpa mencapai pemahaman mendalam tentang analisis data. Menghadapi tantangan penggunaan IFP memerlukan keseimbangan antara penguasaan teknologi dengan strategi pedagogis yang kuat. Jika tidak dikelola dengan baik, IFP hanya akan menjadi televisi mahal yang ada di dalam kelas. Aksi nyata yang akan saya lakukan menggunakan strategi pembelajaran mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Sebelum menyentuh layar, siswa diberikan lembar pretest untuk memprediksi soal tentang pemahaman pada materi ini, yaitu jika satu gambar jeruk utuh mewakili 100 kg, berapa banyak gambar jeruk untuk mewakili 700 kg jeruk. Kemudian, anak menggambar hasil pretestnya di papan tulis secara manual terlebih dahulu. Bagaimana menggambar bentuk jeruk jika jeruk menghasilkan panen sebanyak 450 kg atau 525 kg per tahunnya? Ini memastikan otak mereka bekerja secara kognitif sebelum terhibur secara visual. Inilah yang dinamakan pembelajaran mindful learning. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak sudah mampu memprediksi atau memvisualisasikan secara manual. Barulah IFP ini digunakan untuk pembelajaran meaningful learning. Ini alat ini namanya alat apa ini? Ini namanya IFP. Seperti Smart TV, tapi bisa digunakan seperti HP juga. Jadi bisa touchscreen. Nanti main game sih ya. Maka zaman sekarang itu harus paham yang namanya teknologi. Betul. Kalau misalkan sudah pintar kan bisa bikin game interaktif sendiri, game belajar. Ya kan? Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah mengolah dan menyajikan data dalam bentuk piktogram dan diagram batang. Kalian bisa mengakses di HP-nya Rumah Pendidikan. Nanti pilih kelasnya kelas berapa kelas ini? 9 pisang, 6 jeruk, 3 anggur, dan 7 pil. Nah, setelah kita membuat tabel frekuensi di sini, bisa Kalian sudah pahami? Sudah. Yang ini garisnya selalu seperti ini, ya. Jadi yang garis ke atas itu adalah nilai atau angkanya, ya. Sadar atau tidak, kita dikelilingi oleh piktogram. Karena manusia adalah makhluk visual yang lebih cepat menangkap informasi lewat gambar daripada tulisan, seperti navigasi atau petunjuk arah, dan tanda peringatan bahaya. Belajar piktogram bukan cuma soal matematika. Piktogram adalah alat komunikasi visual yang membuat informasi yang rumit menjadi lebih cepat ditangkap dan mudah diingat. Langsung aja,
Ya, boleh orang nomor 2 ya. Coba dicek, betul? Paham? Siapa yang mau paham? Coba angkat tangan. Oke, Fajar. Satu orang warna merah isinya 2 murid. Ini ada berapa warna hitam? 1, 2, 3, 4. Ada 4 dikali 2 dikali 5. Berarti 20 ditambah yang warna merah ada 2. Satu warna merah itu 2 murid. 2 dikali 2 4. 20 tambah 4 24. Pada kegiatan inti, saya meminta keberanian siswa untuk maju ke depan kelas. Tujuannya agar terlatih kemandirian dan keberanian. Metode yang saya lakukan ini adalah metode resitasi, di mana guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan kegiatan belajar. Metode selanjutnya adalah metode presentasi, diskusi, dan tanya jawab antar kelompok. Ini yang piktogram, apakah semuanya dibikin lurus begini? Siapa yang membuat orang? Siapa yang membuat orang? Piktogram itu diagram, Bang? Ini kan sudah ada tulusnya kan di sini. Kenapa kalian bikin tulus lagi di sini? Iya, ini kan salah gambar. Turun. Yang pertama adalah soal bergilir. Jadi ini dari kelompok ini dulu. 1, jawab 1 soal. Kemudian kalau selesai ini, ganti sama yang 2, ganti sama yang 3, sama yang 4, sama yang 5, sama yang 6. Oke, nanti kalau ada yang nggak bisa jawab, waktunya habis, berarti nilainya 0. Jawaban keduanya adalah soal rebutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya wali kelas dari 4A yang mengutarakan pembelajaran menggunakan IEFF, membuat materi piktogram dan diagram batang yang tadinya abstrak menjadi sangat konkret dan mudah dipahami. Dan saya berharap semua guru kedepannya menggunakan teknologi interaktif seperti ini agar matematika selalu menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat antusias dan penasaran karena bisa langsung maju ke depan kelas, menyentuh layar, dan menggeser-geser gambar untuk membuat piktogram. Rasa bosan yang biasanya muncul pada saat pelajaran matematika langsung hilang. Saya wali murid dari Hana kelas 5A. Dulu saya belajar diagram gambar dan diagram batang secara abstrak di buku. Pembelajaran diagram gambar dan diagram batang melalui IFP ini menunjukkan bahwa matematika bisa dikerjakan secara menyenangkan dan mendalam. Saya sebagai wali murid merasa dilibatkan dalam transformasi digital untuk akademis anak. Penggunaan IFP dalam pembelajaran mendalam pada materi piktogram dan diagram batang kelas 5 SD memberikan dampak positif. Di antaranya, yang pertama, guru mengalami peningkatan efisiensi waktu karena guru tidak perlu menggambar di papan tulis secara manual. Yang kedua, terwujudnya pembelajaran student center, di mana murid memiliki pemahaman yang lebih tinggi, bukan hanya sekedar menghafal. Yang terakhir, guru bisa melakukan penilaian formatif secara real time dengan menggunakan platform kuis seperti Wayground atau Wordwall. Guru juga bisa mendapatkan hasil analisis data secara langsung tentang seberapa banyak siswa yang sudah memahami materi yang bersangkutan. Demikian praktik baik video pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga bisa menginspirasi rekan-rekan guru hebat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.